Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Ya, alhamdulillah sekarang Miu punya logo baru. Ya, Miu punya logo baru. Ya, tuh lihat. Wih, keren kan? Iyalah, keren. Itu logo Miu ya. Miu. Nah, sebelum kita mulai belajar, bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan yang sakit segera disehatkan dan yang sehat semoga selalu sehat. Iya. Nah, anak-anakku semua, Miu mau tanya nih. Apa kalian sudah subscribe channel ini? Jika belum, bantu subscribe ya. Oke, ting. Ya, terima kasih yang sudah subscribe. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan belajar kelas 2, tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat, di mana materi hari ini ada bernyanyi, lalu ada membaca, dan ada belajar tentang bangun datar. Ya. Ada jajar genjang, ada trapesium, ya. Kita akan belajar. Nah, seperti biasa, ini dibuat oleh kolaborasi SDN Wijaya Kusuma. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita akan belajar tentang SBDP, yaitu kita belajar tentang bernyanyi ya. Ya. Di sini, kalian masih ingat bukan lagu Membuang Sampah? Pastinya masih ingat lah. Kan baru aja 2 hari yang lalu, bahkan kemarin pun dinyanyikan. Nah, ayo kita nyanyi lagu Membuang Sampah dengan semangat. Kita harus memperhatikan kuat dan lemahnya tekanan lagu tersebut. Ya, coba kamu dengarkan Miu ya. Oke, di sini ada tanda garis lurus yang dinyanyikan keras dan ada tanda bergelombang yang dinyanyikan lembut. Jika tidak ada tandanya, berarti dinyanyikan biasa saja. Ya, lagu Membuang Sampah diciptakan oleh A.T. Mahmud, yaitu dengan birama 2/4. Oke, kita mulai ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di halaman, sampah. Salah Miu. Hehehe. Sengaja disalahin biar kalian yang ngelanjutin nyanyinya ya. Coba kalian nyanyikan lagu ini ya. Oke? Ting. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Lebih tepatnya membaca. Coba kita lihat materinya apa sih? Ya, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, yuk kita baca bareng-bareng yuk. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan.
sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya, jadi ini kita harus membersihkan halaman rumah ya. Nanti kalian bantu Miu nyapu halaman rumah kalian. Ya, bantu orang tua kalian untuk menyapu. Boleh halaman rumah, boleh di dalam rumah, bantulah menyapu. Atau setidaknya buang sampah pada tempatnya. Oke? Ting. Nah, dari teks di atas, bagaimana pendapatmu? Ya, kalau pendapat Miu sih, jika kita melihat sampah, ada baiknya kita mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Itu barunya namanya anak cerdas. Oke? Nah, ini kita amati gambar di bawah ini. Tuh, lihat. Wah, sampahnya banyak banget. Daun-daunnya berguguran, itu bunganya ada yang layu dan mati. Kasian ya. Nah, bagaimana pendapatmu tentang rumah yang ini? Apakah itu sehat, menyenangkan, atau bisa kita berteduh di sekitar situ? Nah, untuk itu kita buat tulisan ya. Siapkan buku tulis kalian. Nah, ini siapkan buku tulis kalian. Kalian bisa lihat di buku tema 4 halaman 31. Kalian bisa tulis halaman rumah yang tidak bersih. Coba dilihat dari gambar yang tadi, apa saja yang menyebabkan halaman rumah jadi tidak bersih. Ya, kalian tulis. Oke? Dan jangan lupa apa yang harus dilakukan untuk membersihkannya. Ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu bangun datar. Ya, kita perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Gambar pertama ada potongan kertas. Gambar kedua ada kemasan makanan. Kalian lihat bentuknya. Potongan kertas berbentuk seperti jajar genjang. Kalian nggak tahu ya jajar genjang ya? Jajar genjang itu adalah segi 4 ya. Segi 4. Bangun datar segi 4. Lalu yang kemasan makanan itu berbentuk persegi panjang. Oke. Nah, tuh, gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Kita akan belajar sisi, sudut, dan titik sudut. Coba kita perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, kita lihat. Dari gambar yang tadi, jadi jajar genjang. Jajar genjang mempunyai banyak sisi, 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut 4. Sedangkan persegi panjang memiliki banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Nah, pertanyaannya, yang mana sisi, yang mana sudut, dan yang mana titik sudut? Ayo, Miu akan bantu jelaskan. Nah, jelaskan penjelasan dari Miu ya tentang sisi, sudut, titik sudut pada bangun datar berikut. Ya, kita lihat. Garis yang ada di tepi pada bangun datar disebut sisi. Nah, sisinya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Lalu ada sudut.
Sudut itu dilambangkan dengan pojokan, ya. Itu pojok. Di pojoknya tuh ada lekukan potongan yang disebut dengan sudut. Nah, sudutnya juga ada 4. Kalian bisa cek nih ya. Nah, kalian bisa cek nih. Di sini ada titik sudut nih. Ini sudut 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudutnya ada 4, sama di persegi. 1, 2, 3, 4. Lalu ada yang namanya titik sudut. Titik sudut itu ujungnya. Ujungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga 4. Yang ini titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Pintar. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada soal. Kalian coba buka buku tema 4 halaman 33. Ya, gambar pertama yaitu adalah segitiga. Gambar kedua yaitu adalah trapesium. Gambar ketiga adalah belah ketupat. Gambar keempat adalah segitiga lagi. Dan gambar kelima adalah trapesium. Nah, ada berapa sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar di atas? Nah, kalian bisa mengerjakannya menggunakan tabel berikut. Nah, contohnya tadi segitiga, sisinya 3, banyak sudutnya 3, banyak titik sudutnya 3. Berarti yang bawahnya trapesium, lalu belah ketupat, lalu segitiga, dan trapesium. Kalian tulis ya. Nah, kalau yang ini, Miu akan bantu menjawabnya. Sekarang coba kelompokkan bangun-bangun di atas. Ya, kelompokkan berdasarkan sama banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Tuh, kalian lihat di situ ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu maksudnya soal nomor 1 tadi ya, 2 juga sama. Nah, di sini Miu tampilkan lagi soalnya. Oke, 1 segitiga itu ternyata bangun datar yang berbentuk segitiga. Ya, kalau 2 berarti ya betul, bangun datar yang berbentuk segi 4. Kalau nomor 3 belah ketupat, ayo ada berapa sisinya? Ada 4 berarti ya bangun datar yang berbentuk segi 4. Nomor 4 segitiga lagi berarti ya bangun datar yang berbentuk segitiga. Dan nomor 5 trapesium adalah betul bangun datar yang berbentuk segi 4. Wah, kalian pintar-pintar semua. Miu kagum dengan kalian. Oke. Waduh, sudah habis. Wah, sampai jumpa ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu.